Timnas Indonesia gagal meraih poin penuh dalam dua lawatannya ke markas Bahrain dan Cina. Menargetkan 6 poin untuk dibawa pulang, tim asuhan Sintayong justru hanya meraih satu hasil imbang di markas Bahrain dan satu kekalahan di markas Cina. Otak-atik formasi yang dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan itu menjadi faktor utama penampilan inkonsisten skuad Garuda. Meski gagal meraih poin penuh, kans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Namun, di pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan pimpinan klasemen sementara grup C yaitu Jepang yang hingga kini masih belum terkalahkan. Timnas Jepang sejauh ini telah mengoleksi 10 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang melawan Australia. Sementara itu Indonesia tertahan di posisi kelima dengan 3 poin, hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Jika tak mau menjadi bulan-bulanan Jepang dan mencoba untuk meraih poin penuh, Timnas Indonesia wajib evaluasi dan memperkuat pasukan melawan Jepang. Pertandingan antara Indonesia melawan Jepang sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 mendatang di Stadion Utama GBK. Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi skuad Garuda. Namun, untuk meraih poin penuh dari tim sekelas Jepang, status tuan rumah saja masih belum cukup. Karena di pertandingan sebelumnya, Jepang juga berhasil melibas Bahrain 5-0 di kandang lawan. Dengan tim bertabur bintang dan pemain yang membela klub-klub papan atas Eropa, skuad Jepang memang di atas rata-rata. Secara ranking FIFA, Jepang juga berada di posisi 16. Ini sangat kontras dengan Indonesia yang diisi pemain level 2 bahkan 3. Berada di ranking 130 FIFA, Timnas Indonesia bisa dipastikan akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk kembali meraih poin penuh. Apalagi, Indonesia akan bermain di hadapan publik sendiri. Namun, beberapa kabar buruk menghampiri Timnas Indonesia setelah laga melawan Cina. Skuad Garuda dipastikan tanpa 2 pemain kunci pada laga melawan Jepang, yaitu Jae-Itzes dan Ivar Jenner. Jae-Itzes menerima kartu kuning pada menit ke-90+8. Saat itu, ia terlibat duel dengan seorang pemain Cina. Meski bukan gerakan signifikan, Jae-Itzes mendorong pemain Cina hingga tersungkur dan menabrak papan iklan. Ini menjadi kartu kuning kedua Jae-Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, ia akan absen 1 laga karena akumulasi. Bukan hanya Jae-Itzes, Indonesia juga tak akan bisa memainkan Ivar Jenner pada laga melawan Jepang. Gelandang 20 tahun itu juga akan absen karena akumulasi kartu. Pada duel melawan Cina, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning pada menit ke-41. Beberapa nama bisa menjadi pengganti dari Jae-Itzes. Justin Hapner bisa menjadi pilihan pertama. Selain itu, pelatih Sintayong juga bisa memanggil kembali bek jangkung Liga Inggris Elkan Bagot. Di lini tengah, peran Ivar Jenner juga sangat krusial. Perannya mungkin bisa digantikan oleh Nathan Chuaon ataupun Tom Haye yang dalam 2 laga terakhir hanya dimainkan di babak kedua. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, Sintayong diharapkan tidak lagi menurunkan formasi eksperimen yang membuat permainan Timnas Indonesia mudah ditembus. Dengan bergabungnya pemain grade A asal Copenhagen Kevin Dix, Sintayong bisa menurunkan formasi andalan 3-4-3. Di posisi kiper, Marten Paes akan kembali diandalkan untuk meredam tembakan-tembakan terarah pemain Jepang. Kemudian di posisi 3 back akan diisi oleh Justin Hapner, Rizky Ridho dan Mads Hilhers. Kedisiplinan Rizky Ridho dan permainan keras Justin Hapner akan membantu Mads Hilhers menampilkan performa terbaiknya melawan Jepang. Di posisi sayap kiri, Calvin Verdong yang tampil apik di 2 pertandingan sebelumnya masih tak tergantikan oleh pemain lain. Sementara di sisi seberang, Kevin Dix dengan pengalamannya di Liga Champions Eropa diharapkan sudah tersedia untuk pertandingan November mendatang. 2 gelandang tengah akan menjadi milik duet Nathan Chuaon dan Tom Haye. Umpan-umpan The Professor diharapkan bisa memanjakan pemain depan Indonesia. Dan trio lini depan Indonesia akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders dan juga Rafael Strijk. Diharapkan 3 pemain tersebut bisa saling bekerja sama dan mencetak banyak gol untuk Timnas Indonesia. Di sisi lain, melihat kekuatan Timnas Jepang, sepak bola matahari terbit itu tentu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Jepang adalah juara Piala Asia edisi 1992, 2000, 2004, dan 2011. Sementara untuk Piala Dunia, Jepang selalu lolos ke putaran final sejak edisi 1998. Artinya, 6 edisi berturut-turut mereka selalu lolos. Prestasi terbaik negara ini adalah tembus babak 16 besar. Namun di Piala Dunia 2022, Jepang memantik perhatian karena mengalahkan Jerman 2-1 di fase grup. Karena kekalahan itu, Jerman bahkan tidak lolos ke fase knockout Piala Dunia 2022. Tentu, satu grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan ujian berat untuk Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Haji Memoriyasu,
Jepang sudah bermain 81 kali dengan rincian 56 kemenangan, 10 imbang dan 15 kali kalah. Persentase kemenangan Jepang di bawah kepelatihan Moriyasu ada di angka 69,14%. Dari segi pemain, sulit untuk menentukan siapa pemain kunci timnas Jepang karena hampir semua merupakan pemain bintang. Mengandalkan formasi 3-4-2-1 dari posisi kiper, Jepang memiliki pemain keturunan Zion Suzuki. Kemudian di posisi back ada Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach, Shogo Taniguchi dari Sint-Truiden, dan juga Koki Machida dari klub Union SG. Kemudian di posisi sayap kanan ada Ritsu Doan dari SC Freiburg dan Kaoru Mitoma yang memperkuat Brighton and Hove Albion. Keduanya akan mengapit dua gelandang tengah Aotanaka dari Leeds United dan Hidemasa Morita dari Sporting CP. Untuk dua gelandang serang, Jepang mengandalkan Takumi Minamino dari AS Monaco dan Takefusa Kubo yang memperkuat klub La Liga Spanyol Real Sociedad. Sementara untuk ujung tombak, Ayase Ueda dari Feyenoord akan kembali menjadi andalan timnas Jepang.